Saya sedikit teringat tentang riwayatnya sahabat, siapa namanya? Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman di dalam Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, dua-duanya meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan orang-orang itu banyak yang tanya kepada Rasulullah anil khairi, tentang kebaikan. Caranya sholat, caranya ini, fadilahnya apa, tentang kebaikan. Mereka tanya tentang fadailul a'mal, tentang hal-hal yang baik. Terus kata beliau, wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Tapi kalau yang aku tanyakan tentang keburukan, yang aku tanya tentang kejelekan, makhafata an yudrikani, karena aku khawatir kejelekan itu nanti menghampiriku, supaya aku tahu kalau ini hal jelek, hal ini hal tidak baik, biar aku bisa menghindar. Makanya Kiai Abdullah bin Yasin Pasuruan waktu ngerot kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, itu di muqaddimahnya beliau menyebutkan satu bait, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Araftu syarra la li syarri, aku mengetahui sesuatu yang jelek bukan untuk kejelekan, walakin li tawaqqihi, tapi untuk menghindar dari kejelekan itu. Kenapa kok begitu? Fa inna man la ya'rifi syarra, karena orang yang tidak tahu kejelekan, tidak bisa membedakan antara yang jelek dan yang baik, yaqa' fihi, akan jatuh ke dalam kejelekan itu. Contohnya narkoba misalkan, gembar-gembor jangan narkoba, tapi tidak tahu narkoba itu yang mana bentuknya. Disuguhi permen kancane diuntal ya mendem akhirnya, karena tidak tahu yang mana narkoba itu. Bentino kopian sarungan ngalor ngidul, tapi tidak tahu dunia itu. Dolan nang omahe kancane disuguhi minuman modelnya koyok teh, tiba-tiba mendem, tidak tahu. Kalau orang-orang yang betul-betul ingin fokus terhadap kejelekan, ingin menjaga diri, dipelajari itu bentuk-bentuknya narkoba, bentuk-bentuknya minum keras, bukan dalam rangka untuk mengkonsumsi, tapi untuk menghindar. Kecuali kalau memang secara zahir kita sudah betul-betul bebas dari hal itu, kita di pesantren sudah sangat aman, tidak perlu tahu itu, insya Allah sudah aman. Komunitasnya komunitas baik semuanya. Tapi kadang-kadang kita kalau di luar kan komunitasnya campur, sudah macam-macam. Santri waktu mondok mungkin ketemu sama santri, nanti kalau sudah lulus di rumah kan komunitasnya sudah bertambah. Nah itu perlunya araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman beda dengan sahabat yang lain. Dia tanya anis syarri, tanya tentang kejelekan. Akhirnya fakultu ya Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah. Rasulullah, kita ini dulu sebelum jenengan diangkat menjadi Rasul, hidup kita ini hidup jahiliyah, hidup tanpa aturan sudah. Sopo sing karep, sopo sing kuat, duwe-duwe ya situ bebas sudah. Perempuan zaman dulu bebas, mau pakai model apa bebas, mau punya istri berapa saja bebas. Sebelum datangnya Islam, faja'anallahu bihadzal khair, jahiliyah jelek model gitu, kemudian kita dikirimkan oleh Allah kebaikan melalui panjenengan ya Rasulullah, melalui agama Islam, melalui diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, terus kemudian setelah kebaikan ini apakah nanti ada keburukan ya Rasulullah? Setelah ditinggal Rasulullah nanti apakah jadi buruk lagi? Dijawab sama Rasulullah, na'am, iya. Setelah masa jaya dengan Rasulullah ada masa buruk. Karena di zaman Rasulullah itu semua masalah dunyawiyah, diniyah dihadapkan sama Rasulullah beres semua. Makanya disebutkan wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman yang dipimpin oleh Rasulullah segala macam iwaj, segala macam problem masalah beres semua. Yang dilaporkan urusan agama, urusan rumah tangga, urusan pribadi, keluarga, ekonomi, segala macam atur sama Rasulullah beres sudah. Seandainya kita ini hidup di zaman Rasulullah beres semua, tidak ada pilpres-pilpresan, tidak ada partai-partaian, tentrem semuanya, beres.
Kata Rasulullah, na'am, ya, setelah kebaikan ini ada keburukan. Fakultu hal ba'da dzalika syarri min khairin, kalau nanti jelek ya Rasulullah, zamannya sudah amburadul, apa ada baik lagi nanti? Dijawab sama Rasulullah, na'am, ya, wa fihi dakhonun, ya, besok nanti baik lagi, tapi masih remang-remang baiknya. Ada sesuatu yang menjadikan rancu. Dari jahiliyah ini buruk, zamannya Rasulullah baik, nanti ada buruknya, ada baiknya lagi. Kemudian wama dakhanuhu, terus yang menjadikan kondisi baik itu jadi rancu apa ya Rasulullah? Jadi tidak jelas apa. Jaya Islamnya tapi ada yang menjadikan remang-remang, jadi ruwet, apa itu? Dijawab sama Rasulullah, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Nanti akan ada orang-orang yang membuat sunnah tapi bukan sunnahku. Jadi bikin kebiasaan sunnah-sunnah, ngarang hasil karangannya sendiri. Bukan sunnahnya Rasulullah dianggap sunnahnya Rasulullah. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah bisa jadi dianggap mungkar, dianggap bid'ah. Sehingga potongan ulama tapi membingungkan. Kemudian wayahduna bi ghairi hadi. Mereka memberikan petunjuk, tapi yang dijadikan petunjuk bukan petunjukku. Mengajak orang menuju Allah, tapi caranya atau jalannya bukan pakai jalannya Rasulullah. Ta'rif minhu matungkir, sebenarnya kalian tahu, tapi koyok pangling, bingung akhirnya. Tahu dari sifat-sifat ciri-ciri, oh ini sebenarnya, tapi bingung karena memang zamannya. Ya apa potongannya kopian putih imaman kabeh kok. Imaman kabeh. Akhirnya harus diikuti semua. Dianggap mereka adalah yang yahduna bihadi Rasulillah, padahal bukan yahduna bihadi Rasulillah. Fakultu hal ba'da dzalikal khairi min syarrin. Terus kalau setelah masa kebaikan itu ya Rasulullah, apakah ada masa keburukan lagi? Qala na'am, ya, ada masa keburukan lagi. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Nanti akan ada orang-orang dai yang mengajak menuju neraka. Siapa yang ikut mereka akan ikut terjebur ke dalam neraka. Siapa yang ikut para dai yang ngajak ke neraka, ya akan masuk ke neraka. Tapi modelnya ngajak ke surga. Dajjal besok begitu. Sebelum Dajjal ada Dajajilah yang model begini. Dajjal kecil. Ia pakai mic, ia pidato. Kemudian qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Isinya cerita dan macam-macam. Banyak pengikutnya, followernya banyak, viewernya banyak. Karena mereka merasa diajak menuju surga. Tapi sebenarnya ngajaknya ke neraka. Kenapa? Karena cara-caranya. Kalau dipreteli betul lewat hadis-hadisnya Rasulullah, lewat kalam-kalam dan mazhabnya ulama-ulama terdahulu, jelas salah, jelas ngajaknya ke neraka ini. Tapi karena desainannya qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah, qala salaf, qala ulama, sehingga kayak dia ngajak ke surga. Loh, keterangannya Dajjal itu begitu. Siapa yang mau ikut ke surga sini. Makanya di hadis Sa'ah itu disebutkan besok Dajjal itu ngajak ke surga, kasih pilihan sama umat Islam. Yang mau masuk surga ikut aku, yang tidak mau masuk surga jangan ikut aku. Diperangi sama Dajjal. Kalau Dajjal ngomong surga maknanya neraka, kalau dia ngomong neraka maknanya surga. Loh, tapi ini kita belum berhadapan dengan Dajjal, sahibul fitnah, sahibul fitnatil kubro, yang punya fitnah begitu besar besok ini. Masih dikasih dajjal yang kecil ini. Si bingung gitu, ndak bisa bedakan. Potongannya koyo ulama kabeh. Ulama akhirat kabeh. Ternyata ala abwabi jahannam. Kemudian faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Mereka ini bagaimana ya Rasulullah? Modelnya bagaimana? Rasulullah menjawab qaumun min jildatina. Ya kaum dari golongan kami. Padha Islami. Wa yatakallamuna bi alsinatina, ngomong pakai bahasa kami. Ya berarti qala Rasulullah, bahasa Arabnya pinter.
Qultu ya Rasulullah fama taro in adrakani dzalik, terus bagaimana kalau seandainya nanti saya nututi zaman itu? Dijawab sama Rasulullah, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu harus berpegang teguh dengan jama'atul muslimin, mayoritas umat Islam, dan ikuti pemimpinnya umat Islam. Nah terus umat Islam ini sekarang punya pemimpin apa enggak? Kalau pemimpin negara iya, tapi pemimpin keislaman enggak ada di dunia ini. Seandainya ada pun itu bukan kelas alamiah, bukan kelas dunia, tapi kelas kecil-kecil, kelas pesantren atau mungkin kelas desa, tapi kelasnya tidak kelas dunia. Padahal yang dimaksud dengan khilafah Islamiyah itu yang kelasnya dunia, yang ngurusi urusan dunia juga ngurusi urusan agama. Nah sekarang pemimpin-pemimpin kita ini tidak ada yang mampu untuk ngurusi dua-duanya. Kalau tidak ngurusi dunia nitok, ngurusi agama nitok. Ngurusi agama nitok ini sudah jarang. Karena kalau zaman dulu al-khulafaul khamsah itu disebutkan Habib tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Sayyidina Hasan, itu ngurusi dunia, ngurusi agama juga, ngurusi rumah tangga dan seterusnya. Sekarang enggak kan? Sekarang ngangkat menteri agama, ngangkat menteri bagian apa. Jadi sudah ada bawahan-bawahannya. Tidak bisa ngurusi dinian wa dunyawiyan. Kalau tidak ada pemimpinnya bagaimana? Fa illam takun lahum jama'atun wala imam. Kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada kelompoknya, tidak ada grupnya, tidak ada mereknya, tidak ada imamnya, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kata Rasulullah, sudah tinggalkan semua kelompok, tidak ada kelompok-kelompokan, wis urip dhewe saja, hidup sendirian. Walau anta 'adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Tidak usah ngurusi firaq-firaq, kelompok-kelompok yang itu, wis kamu tetap di rumah sendirian. Seandainya kamu harus nyokot pohon agar kamu bertahan hidup sendirian tanpa ngereken kelompok-kelompok sing macam-macam itu, sampai kamu mati nanti. Jadi walhasil masa kejayaan umat Islam ini kalau dilihat dari min khairin wa min syarrin tadi akan terus bergantian. Intinya ba'da khairin ada syarrun, ba'da syarrin ada khairun. Tinggal kita gerayai sendiri-sendiri. Tahun sekarang ini umat Islam seluruh dunia ini termasuk yang syarrin apa yang khairin. Kita lihat bangsa kita di teman-teman kita, saudara kita di Palestina, dengan negara Israel yang kecil itu diliputi dengan negara-negara Arab yang begitu besar. Kenapa Israel kok masih terus menggempur saudara kita yang ada di Palestina? Negara-negara yang besar ini kemana sebenarnya? Nah kalau kita lihat dari itu, ini termasuk khairin apa syarrin? Dari situ bisa kita pelajari bahwa kalau syarrinnya ini nanti sudah dahsyat banget, syarrinnya sudah keterlaluan, akan segera datang saatnya khairin insya Allah. Semoga segera khairin, amin Allahumma